Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah saya janjikan, dalam episode kedua ini saya akan mencoba membahas mengenai ciri-ciri fi'il. Poin yang pertama dan yang utama dalam ciri fi'il adalah mengandung makna pekerjaan. Mengingat fi'il artinya kata kerja. Contoh akala makan, syariba minum. Poin yang kedua, ciri fi'il adalah berakhiran. Pertama, berakhiran fathah. Contoh, kataba artinya menulis, qoro'a artinya membaca. Perhatikan, harokat akhir berharokat fathah. Yang kedua, berakhiran huruf alif. Contoh, nasoro artinya menolong, nazoro artinya melihat. Perhatikan, huruf terakhir adalah huruf alif. Yang ketiga, berakhiran wawu alif. Contoh, roja'u mereka kembali, dahabu mereka pergi. Perhatikan, huruf terakhir adalah wawu alif. Yang keempat, berakhiran tak sukun. Contoh, sakot artinya menyiram, akhodat artinya mengambil. Perhatikan, huruf terakhir adalah tak sukun. Yang kelima, berakhiran ta. Contoh, sona'ata artinya membuat, ja'alata artinya menjadikan. Perhatikan, huruf terakhir adalah huruf ta. Yang keenam adalah berakhiran na dan sebelumnya disukunkan. Contoh, fa'alna artinya berbuat, nazarna artinya bernadar. Yang ketujuh, yang berakhiran ta dan sebelumnya disukunkan juga. Contoh, bayanta menjelaskan, sami'ta mendengar. Perhatikan, huruf terakhir adalah huruf ta dan sebelumnya disukunkan. Yang kedelapan, berakhiran tuma, sebelumnya disukunkan. Contoh, amar tuma artinya menyuruh, fahim tuma artinya memahami. Perhatikan, huruf terakhir adalah tuma. Yang kesembilan, berakhiran tum. Contoh, wa'adtum artinya berjanji, jalastum artinya duduk. Perhatikan, huruf terakhir adalah tum. Yang kesepuluh, berakhiran huruf ti dan sebelumnya disukunkan. Contoh, tarokti artinya meninggalkan, nazalti artinya turun. Yang kesebelas, berakhiran tunna. Contohnya, hador tunna dan nadar tunna. Hadar tunna artinya menghadiri, nadar tunna artinya bernadar. Yang nomor 11, berakhiran tu. Contoh, nasitu artinya lupa, dahabtu artinya pergi. Yang ke-13, berakhiran na. Contohnya, a'tadna menjanjikan, zakarna mengingat. Poin yang kedua ini sekaligus menjadi ciri fi'il madhi, artinya kata kerja lampau. Poin yang ketiga adalah yang berawalan. Pertama, berawalan alif, dan alif ini menunjukkan pelaku saya. Contoh, akulu artinya saya makan, ashrabu saya minum. Perhatikan, dalam kalimat tersebut diawali dengan alif. Yang kedua, berawalan nun, dan nun ini menunjukkan pelaku kami. Contoh, nasta'inu kami mohon pertolongan, na'udu kami kembali. Perhatikan, dalam kalimat tersebut diawali dengan nun. Yang ketiga, berawalan ya, dan ya ini menunjukkan pelaku dia atau mereka. Contoh, yash'uru dia menyadari, yadhabuna mereka pergi. Perhatikan, dalam kalimat tersebut diawali dengan ya. Yang terakhir adalah berawalan ta, dan tak ini bisa menunjukkan pelaku dia perempuan atau kamu laki-laki atau kalian. Contoh, taktubu dia menulis, taktubuna kalian menulis, takuluna kalian makan. Dan poin ketiga ini bisa menjadi ciri fi'il mudhari atau kata kerja yang menunjukkan sedang atau akan datang. Dan poin yang keempat dari ciri-ciri fi'il adalah menunjukkan kata perintah. Contoh, kul makanlah, ishrab minumlah, idhab pergilah. Dan poin yang keempat ini bisa menjadi ciri fi'il amr
atau kata kerja yang menunjukkan perintah. Demikianlah mengenai ciri-ciri fiil, semoga bisa dimengerti dan mudah untuk dipahami. Sementara huruf itu tidak ada ciri-ciri khusus. Justru kalau kita sudah bisa menentukan ini isim, ini fiil, kita dengan sendirinya bisa menentukan itu adalah huruf. Jadi memang huruf tidak ada ciri-ciri khusus. Demikianlah pembahasan mengenai ciri fiil dan ciri huruf. Insya Allah pada episode ketiga saya akan membahas mengenai perubahan fa'il madhi atau kata kerja lampau sesuai dengan dhamir yang masuk ke dalamnya. Baik, sebelum kita mengakhiri majelis ini, tentunya ada tadribat, ada semacam latihan untuk dikerjakan di rumah. Tadribatnya adalah surat Al-Baqarah ayat 56 yang berbunyi summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Tadribatnya adalah tentukan mana isim, mana fi'il, mana huruf dalam ayat tersebut. Dan tentunya jawabannya pastinya di episode ketiga insya Allah. Sementara tugas atau tadribat yang kemarin yaitu surat Al-Baqarah ayat 8 yang berbunyi wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Jawabannya adalah pertama an-nasi. An-nasi termasuk isim karena didahului oleh alif lam. Yang kedua man, itu juga termasuk isim karena man artinya orang yang pastinya itu adalah isim. Billahi di situ adalah lafaz jalalah Allahi, tentunya isim karena menunjukkan nama dan didahului oleh huruf jar. Kemudian ada lafaz al-yaumi. Al-yaumi juga termasuk isim karena didahului oleh alif lam dan didahului juga oleh huruf jar. Dan ada lafaz al-akhiri. Al-akhiri tentunya juga isim, diawali dengan alif lam. Kemudian ada hum. Hum adalah dhamir kata ganti, tentunya dia termasuk isim. Bimu'minin, mu'minin adalah juga isim karena didahului oleh huruf jar. Semoga jawabannya sahih semua. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.